di guru penggerak itu, khususnya di lembaga pendidikan, ada slogan-slogan yang perlu pembuktian, yaitu satu, guru bergerak, Indonesia maju. Kalau guru mindsetnya seperti apa yang kita diskusikan tadi, dan semuanya bergerak, maka niscaya tidak dalam waktu panjang itu bisa dikejar, bisa berlari untuk menjadi ke negara maju, fokus ke murid. Yang kedua, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Kalau dari hati kita sudah mau bergerak tadi, guru bergerak Indonesia maju, kemudian tergerak dan menggerakkan yang lainnya, itu tambah cepat lagi untuk dilakukan perubahan. Bisa lebih maju. Yang terakhir, ketika alur merdeka itu mulai dari dini, setiap yang kita lakukan harus ada aksi nyatanya, tidak hanya berupa wacana dan angan-angan. Wacana dan teori aja. Jadi prakteknya penting, jangan cuma teori. Oke, selamat siang. Walaupun mungkin kalau di YouTube itu nggak ada pagi, siang, dan malam karena tergantung yang mau lihat jam berapa. Tapi karena di sini siang, saya selamat siang. Ini acara pertama dari kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Ini bersama siswa. Untuk saat ini siswa belum ada yang bisa untuk maju untuk ngisi acara. Jadi siswanya masih di belakang layar semua. Untuk acara sendiri ini pertama kali, jadi perkenalan. Kita bikin acara mungkin masih sederhana ya, di ruangan yang belum disetting apapun, cuman ada tenda dan tempat duduk kecil. Karena kita bikin acara nanti kita namakan adalah My School My Adventure. Untuk yang kita undang pertama kali, guru juga di sekolah sini. Bisa diperkenalkan Pak namanya? Halo, selamat siang. Karena di sini siang, sama seperti tadi Pak Reddy katakan, di YouTube itu tidak ada siang, pagi, sore ataupun petang, tergantung yang menonton. Tapi paling tidak semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Nama saya Arif Rahman Hakim. Saya di sini di SMK Kasatrian Solo Sukoharjo mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Temannya Pak Reddy juga di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ. Itu mungkin ya Pak ya. Nanti bisa lanjut lagi perkenalannya. Oke. Untuk pertama kali, ini konten pertama. Kenapa saya undang Pak Hakim ke sini? Karena Pak Hakim ini walaupun guru agama, Pak Hakim itu kebetulan juga ikut di apa namanya Pak? Pendidikan guru penggerak. Guru penggerak, pendidikan guru penggerak, dan sudah hampir selesai ya Pak? Insya Allah. Sudah hampir selesai. Dan Pak Hakim ini juga sebagai ketua LSP. LSP itu singkatan dari Lembaga Sertifikasi Profesi. Lembaga Sertifikasi Profesi yang sebenarnya difokuskan untuk jurusan ya, untuk jurusan di SMK. Iya, kompetensi keahliannya. Untuk kompetensi keahlian. Padahal Pak Hakim sendiri itu guru agama. Pertama kali mungkin waktu itu mungkin agak aneh itu ya. Tapi akhirnya mengalir juga. Pertama adalah tadi ikut di LSP sebagai ketua, terus ikut juga di guru penggerak. Nah, pertama yang mungkin yang bisa saya mungkin tanyakan pertama adalah tentang LSP. Bisa dijelaskan Pak, LSP itu bagaimana? LSP kalau yang di tempat kita ya Pak, itu di SMK, itu Lembaga Sertifikasi Profesi P1 atau pihak pertama. Itu LSP ada 3, LSP P1 pihak pertama, LSP pihak kedua, sama LSP pihak ketiga. Nah, kita yang di SMK itu LSP pihak pertama, di mana itu merupakan perpanjangan tangan dari BNSP. BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi, di bawah Kemenaker Trans di Jakarta. Nah,
Beliau-beliau itu kantornya di Jakarta, kemudian mempunyai anak cabang, gampang atau kasarannya itu di sekolah-sekolah. Maka syarat berdirinya LSP salah satunya itu sekolah yang ingin didirikan LSP wajib melampirkan surat ketersediaannya untuk menyediakan ruangan untuk ruangan LSP itu. Jadi LSP dalam pembahasan ini adalah bersifat independen karena namanya juga lembaga sertifikasi profesi, kan harus independen. Nah, di situ kita sebagai PTK kalau di sekolah, kalau di LSP ya berarti ada tupoksi-tupoksi tertentu. Seperti tadi Pak Reni sudah menyampaikan, saya kebetulan itu diamanai menjadi ketua LSP. Dan di LSP itu ada bidang-bidang yang lain-lain. Maka dari itu, bidang-bidang itu nanti yang berperan di LSP. Di LSP itu juga menguji, ada salah satu istilahnya itu skema uji. Kalau dari sekolahan itu ya ada tesnya, materinya, ada kurikulumnya. Nah, kurikulumnya di LSP itu namanya skema sertifikasi. Skema yang saat ini diketuakan oleh pemerintah itu adalah KKNI level 2 untuk jenjang SMK program 3 tahun. Kemudian untuk jenjang SMK program 4 tahun itu nanti ada KKNI level 3 dan lain sebagainya. Nah, kebetulan di sekolah kita, Pak Ren, itu ada 5 jurusan yang masuk di LSP itu 4. Apa saja itu? Yang pertama itu ada jurusan perhotelan. Kemudian yang kedua ada jurusan kulineri atau tata boga. Kemudian yang ketiga ada TKJ, teknik komputer jaringan. Dan yang keempat itu ada bisnis daring pemasaran. Nah, satu nanti yang akan penambahan ruang lingkup insya Allah itu ada jurusan otomotif. Mungkin itu sekelumit tentang LSP, di mana kita dulu awal dirikan itu di Maret 2016. Kemudian baru memperoleh lisensi dari BNSP itu tahun 2018. Kemudian 2020 mengalami relisensi karena awalnya itu relisensi dilaksanakan per 3 tahun awalnya dulu di kepengurusan BNSP yang lama. Kemudian sekarang menjadi 5 tahun. Jadi lisensi kita dapatkan 2021 awal bulan Februari, nanti relisensi ulang akhir 2025 atau lebih tepatnya Februari 2026 sudah habis lisensi kita. Perpanjangan lagi dan begitu seterusnya. Itu. Oke, untuk tadi mungkin agak sedikit kelewatan bukan kelewatan, maksudnya kelewatan untuk perkenalannya. Itu ini kita sekolahnya itu SMK, namanya adalah SMK Kasatriyan Sukoharjo yang posisinya otomatis di Sukoharjo juga. Nah, karena SMK itu ada LSP. Pertanyaan selanjutnya adalah fungsi LSP itu apa untuk siswa? Perlu kita ketahui bahwa sekarang SMK itu punya induk, di mana induk itu sudah bersifat khusus. Kalau dulu ada dari SMA, SMK, SLB itu satu kamar di dalam dinas pendidikan. Kalau sekarang tidak, SMK khususnya itu di bawah Dirjen Vokasi, punya Direktorat Jenderal sendiri. Nah, di mana vokasi ini berarti nanti sama sekolah vokasi yang di universitas. Kemudian kalau di tataran sekolah menengah atas ya berarti SMK ini. Kemudian fungsi dari LSP itu apa? LSP nanti ketika anak-anak itu masuk ujian LSP, ketika di sekolah dikenal siswa-siswi atau murid, kalau masuk menjadi ujiannya LSP nanti ASESI atau calon ASESI yang akan melaksanakan ujian. Kemudian kalau lulus itu nanti kurikulumnya apa ya tadi, skema tadi. Kalau lulus berarti mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat ini ada masing-masing tahapannya. Sertifikat yang paling tinggi itu adalah sertifikat berlogo Garuda Mas. Itu dikeluarkan oleh BNSP belangkonya, kemudian yang nyetak nanti LSP masing-masing. Di bawahnya itu nanti ada sertifikat berlogo LSP itu berlaku lokal maupun regional di bawahnya itu. Nah, kemudian banyak yang bertanya, fungsi dari sertifikat LSP itu apa?
banyak awalnya juga yang meragukan apakah ketika nanti mendapatkan sertifikat LSP, kalau udah uji LSP lulus kemudian dapat sertifikat, sudah pasti dapat pekerjaan atau diterima kerja, atau mendapatkan nilai yang lebih di tempat pekerjaan sama-sama melamarnya, yang satu itu hanya punya ijazah SMK, satu punya ijazah SMK dan juga sertifikat LSP, apakah ada peruntukannya? Itu mungkin banyak sekali pertanyaan seperti itu. Perlu kita ketahui para pemirsa bahwa ketika kita itu bersekolah, kalau misalnya di SMK itu kalau kelas 10, 11, 12 lulus, itu nanti kelulusan itu dibuktikan dengan ijazah. Ijazah itu tidak bisa membuktikan kita kompeten di mana. Padahal anak-anak SMK itu yang dituntut ketika nanti lulus atau selesai itu diproyeksi untuk bekerja, berwirausaha dan lain sebagainya. Sangat sedikit sekali yang diproyeksi untuk kuliah, walaupun kuliah itu asasi manusia. Tetapi dari awal plan SMK itu kalau lulus ke pekerjaan atau bekerja. Kalau SMA itu banyaknya teori. Maka kalau lulus diproyeksi kuliah, bukan bekerja. Orang bekerja itu patokannya apa? Kompeten. Kompeten nggak dalam bidang yang akan dilamar pekerjaannya. Misalnya katakanlah Pak Randy di TKJ, anak-anak TKJ itu bukti anak-anak kompeten untuk ngerimping kabel, untuk menyambung akses point dan sebagainya itu apa? Maka skema uji di LSP itu nanti yang akan menjadi bukti ujinya, kemudian keluaran sertifikatnya itu yang menunjukkan anak-anak itu kompeten atau belum kompeten. Nah, dibuktikan dengan sertifikat itu. Jadi sekali lagi saya bawahi bahwa ijazah lulus SMK itu tidak penanda dia kompeten atau bisa dalam keahlian tertentu, tapi hanya penanda dia lulus sekolah. Tetapi sertifikat LSP ada unit-unit di dalamnya itu penanda bahwa dia itu bisa atau kompeten di unit-unit tersebut atau bagian-bagian tersebut. Begitu Pak Randy. Itu untuk sertifikasi sendiri, itu apa secara luas di Indonesia itu diakui? Karena kan untuk sertifikat sendiri kan tergantung siapa yang mengeluarkan dan itu ada standarnya lah. Kalau untuk di dunia industri sendiri, untuk sertifikat yang dari LSP, bukan yang dari LSP sendiri ya, yang mungkin ada yang dari BNSP itu tadi, itu apa setiap industri yang ada di Indonesia ini, apa mereka sama mengakui hal itu? Maksudnya ada yang industri yang mereka punya standarnya sendiri, jadi mereka tidak bisa mengakui untuk sertifikat yang walaupun sudah secara resmi berlaku katanya nasional kan gitulah. Itu untuk sekolah yang untuk dunia industri, apa semua secara umum mereka mengakui? Baik, tadi sempat saya lontarkan ketika anak-anak yang sudah lulus di uji LSP kemudian mendapat sertifikat Garuda dari BNSP tadi, apakah serta-merta diterima bekerja? Apakah ada jaminan? Apakah ada nilai poin plus dan lain sebagainya? Itu sekali lagi tergantung kepada studi atau dunia industri, dunia kerja yang akan dilamar. Karena Indonesia ini sangat luas dan BNSP dalam hal ini melalui LSP itu juga terus melakukan sosialisasi kepada dunia kerja dan dunia industri, maka tidak sepenuhnya semuanya atau secepat itu terlaksana. Karena apa? Kalau kami di LSP ketika ditanya oleh orang tua atau pengguna LSP, asesi dan lain sebagainya itu selalu kami akan jawab. Sama halnya ketika dulu Anda waktu SMP TS mendaftar ke SMK, Anda ketika mempunyai sertifikat kejuruan entah itu kecamatan, kabupaten, provinsi atau bahkan nasional, itu sama sekolah itu ada pertimbangan khusus. Misalnya waktu kita dulu atau saya dulu dari SMP daftar SMA itu kejuaraan kecamatan nilainya setengah, kemudian kejuaraan kabupaten nilainya 1. Ketika mendapatkan sertifikat yang itu lisensinya dari provinsi nilainya 2. Nah, hal semacam itu pertimbangan.
Apakah itu sudah pasti masuk ketika melamar pekerjaan? Ya belum tentu. Nah, pertanyaannya, kenapa kok kita harus mendapatkan sertifikat LSP itu kalau nanti kita di SMK? Nah, ini menjadi penting, menjadi menggelitik. Belum tentu diterima kerja, tapi kok kenapa kita paling tidak itu harus mengupayakan ada sertifikat itu anak-anak SMK? Karena jawaban yang paling bagus untuk kita sebagai pengurus di LSP adalah untuk membekali senjata tambahan anak-anak itu selain daripada ijazah tanda lulus dia menempa standar di SMK. Itu bekal tambahan. Sama seperti tadi analogi sertifikat dan sebagainya. Itu sebagai tambahan amunisi ketika dia bekerja atau portofolio. Nah, ketika nanti Dudi yang sudah sepaham, sefrekuensi, sudah dikumpulkan koordinasi dengan BNSP dan juga lembaga-lembaga yang sejenis itu, maka dia akan paham atau mereka akan paham, oh berarti ketika anak-anak itu melampirkan sertifikat ini, dia sudah lulus uji di sekolah itu tentang unit ini kemampuan ini bisa. Jadi kalau Dudi seperti itu, dia sudah tahu kemudian dan dia mau tahu. Tapi ada memang Dudi yang belum terjamah untuk diskusi seperti itu, yang bahkan asing. Sertifikat LSP itu apa, bahkan LSP itu apa, bahkan BNSP pun juga belum terdengar di telinga beliau-beliau karena mungkin aksesnya di pedalaman atau mungkin di daerah-daerah terpencil dan lain sebagainya. Maka satu PR dari BNSP kemarin yang disampaikan oleh Kemenagara-Trans dan sebagainya itu untuk segera mempopulerkan terkait dengan sertifikat LSP beserta dengan akses-aksesnya. Sedikit cerita Pak Ren. Dulu rakyat itu merasa diberlakukan tidak adil dalam konteks misalnya pembangunan monorail atau pembangunan kereta cepat dan sebagainya itu yang berbau Chinese atau Cina. Pemerintahan mendatangkan pekerja-pekerja dari China, banyak sekali pekerja-pekerja dari China dari luar Indonesia. Kenapa? Karena yang pertama mereka bisa membuktikan kompetensinya, keahliannya, kemahirannya dalam konstruksi bangunan khususnya dalam hal itu rel atau kereta cepat dan sebagainya. Dan mereka dipersenjatai tadi sertifikat yang setara dengan sertifikat kompetensi yang punyanya BNSP sehingga berlakunya itu bukan hanya nasional tapi juga internasional. Sama seperti sertifikat yang bergaruda emas tadi, kenapa kok itu gripnya paling tinggi? Karena itu juga berlaku internasional, minimal di negara ASEAN. Jadi 10 negara ASEAN itu berlaku. Karena apa? Karena BNSP Kemenagara-Trans sudah melakukan kesamaan persepsi se-ASEAN. Nah, sama seperti China tadi, nggak bisa menghalangi untuk nggak masuk. Karena apa? Karena mereka sudah mengantongi sertifikat lisensi itu. Dan kemudian ketika dites, mereka juga bisa. Nah, orang-orang pribumi dalam konteks ini Indonesia atau kita-kita ini, itu yang harus kita oyak. Ketika anak-anak nanti dalam konstruksi bangunan dan sebagainya dipersenjatai itu, sehingga apa? Sehingga nanti ketika memasang konstruksi bangunan dan sebagainya itu sesuai dengan kadarnya, kompeten dalam bidangnya, apapun itu mungkin Pak Randy. Oke, berarti jelas ya untuk LSP sendiri itu program dari pemerintah, itu dari BNSP, itu fungsinya untuk menstandarkan, gitu ya berarti, untuk menstandarkan secara nasional kompetensi yang nanti bisa dipakai untuk seluruh Indonesia. Dan itu untuk semua kedepannya wajib gitu. Oke, untuk LSP sampai sini dulu. Ini selanjutnya saya pengen tanya-tanya tentang kalau LSP mungkin saya terlibat juga di situ. Jadi sedikit tahu. Kalau yang saya awam sama sekali adalah program dari pemerintah yang dimulai tahun berapa itu Pak Guru Penggerak itu?